Dan kamu, Pak? Siapa kamu? Saya dengan Doraemon. Lagi ngapain ini kayak gini? Ini saya lagi naik berritual sama saya. Ritual Nah, apa? ini Oh, bener kan pocongnya kamu kan? Mau punya anak, punya anak. Edan kamu, Pak? Kamu yang edan. Kamu yang sebagai gila. suaminya kamu edan ini, Mas. Ya biar aja orang. Ini, Pak, pakai bantal nanti lama-lama barang dia. Assalamualaikum saudara-saudaraku yang saya banggakan. Selamat datang kembali di saluran kami yang selalu menawarkan konten menarik dan menghibur. Siapa yang tidak tertarik dengan cerita mistis yang mampu memacu detak jantung? Pada kesempatan kali ini, kita akan menyaksikan kisah penipuan yang dilakukan oleh seseorang yang mengaku sebagai kiai. Namun dalam kenyataannya, ia melakukan ritual sesat dengan media benda yang dibungkus kain putih sehingga menyerupai pocong keramat. Apa sebenarnya kesalahan yang dilakukan oleh pelaku? Dan bagaimana Kang Ujang Bustomi berhasil membongkar tabir kejahatan dari penipuan tersebut? Baiklah, mari kita duduk di tempat kita masing-masing dengan hati yang terbuka dan semangat yang tinggi. Dan saksikanlah dengan tema kisah nyata misteri Kang Ujang Bustomi Grebek, Kiai Sesat, Penipu Ritual Pocong Keramat. Dengan penuh ingin tahu dan selamat menikmati. Kisah ini dimulai dalam sebuah kamar yang dipenuhi oleh ketegangan yang tak tertahankan. Suasana mencekam semakin menyelimuti saat terjadi penggerebekan terhadap seorang pria yang melakukan perbuatan tak senonoh terhadap seorang wanita. Dalam keheningan malam, banyak makhluk yang penasaran dengan misteri apa yang sebenarnya terjadi. Penggerebekan itu bermula ketika tokoh guru spiritual, Kang Ujang Bustomi, sedang mencari seseorang yang mengaku sebagai kiai bernama Arifin. Menurut kabar yang beredar, Arifin memiliki kodam pocong yang dapat menyembuhkan keluarga yang kesulitan untuk memiliki keturunan. Namun, setelah masuk ke dalam rumah itu untuk mencarinya, beliau malah menemukan anak buah Arifin yang siap melayani pasien baru yang ingin berobat. Sambil menunggu kedatangan Arifin, Kang Ujang berbincang-bincang kepada orang itu mengenai metode pengobatan ritual yang dilakukan mereka. Terdengar perkataan tidak logik yang terlontar dari orang itu. Beliau semakin penasaran dengan ritual tersebut dan meminta izin kepadanya untuk bertanya langsung kepada sang perempuan yang sedang menjalani ritual pocong keramat itu. Akan tetapi, entah mengapa, anak buah Arifin tiba-tiba panik dan menarik paksa tangan dari sang perempuan itu hingga membawanya masuk ke dalam kamar. Merasa ada yang janggal, Kang Ujang Bustomi semakin penasaran dan akhirnya ikut juga masuk ke dalam kamar. Tapi, betapa terkejutnya ia saat langsung melihat Arifin, sosok yang diklaim sebagai kiai, melakukan tindakan yang sangat memilukan hatinya. Beliau melihat Arifin melakukan perbuatan yang hina dan tak tertolongkan lagi, membuat hatinya hancur dan terguncang. Sosok yang berpakaian seperti kiai, dengan segala rupa dan penampilannya yang suci, namun melakukan perbuatan yang sangat mengundang dosa besar. Dan kamu, Pak? Siapa kamu? Saya dengan Doraemon. Lagi ngapain ini kayak gini? Ini saya lagi naik berritual sama saya. Ritual Nah, apa? ini Oh, bener kan pocongnya kamu kan? Mau punya anak. Edan kamu, Pak? Kamu yang edan. Kamu yang sebagai gila. suaminya kamu edan ini, Mas. Ya biar aja orang. Ini, Pak, pakai bantal nanti lama-lama barang dia tuh langsung. Jangan mengganggu saya kamu. Edan. Pergi kamu ke sini. Yang lebih parah lagi, Arifin sama sekali tidak merasa bersalah atau malu dengan perbuatannya. Bahkan, kedua anak buahnya justru mendukung dan merasa terganggu dengan kehadiran Kang Ujang. Tampaknya mereka adalah orang-orang yang fanatik dan buta terhadap kebenaran. Hal itu membuat beliau semakin geram dan terpaksa menghajar mereka untuk mempertahankan kebenaran. Keadaan semakin memburuk ketika anak buah Arifin merasa tidak terima dengan perlakuan Kang Ujang dan kemudian melakukan perlawanan.
Setelah berjuang dengan sengit, Kang Ujang Bustomi akhirnya dapat mengalahkan anak buah Arifin dengan sekejap. Namun, melihat bahwa orang itu masih belum menyadari kesalahannya, beliau semakin marah dan bertindak semakin keras. Ia terus-menerus merusak tubuh dalam lawannya hingga orang itu merintih kesakitan dan akhirnya meminta ampun kepada Kang Ujang. Minggir kamu. Mau apa? Kasihan Pak, itu istri kamu lagi ditumpahkan. Ya kasihan dia kan belum punya anak, mungkin punya anak lagi ritual. Ritual apa Masih kamu? kok ganggu terus dari tadi. Ya kamu suaminya aja lagi bejat kamu. Ya saya lebih percaya kiai ini daripada bualan-bualan kamu itu. Percaya apa, dia siluman loh. Dia Ya setan. banyak buktinya yang Buktinya apa? Ya Yang dia yang belum punya anak dari ngeceritain. punya anak. Ya dia yang ngeceritain pasti punya anak lah. Parah Buat aja terus kamu. Mas. Ini pulang aja, ngapain Parah ganggu aja kami. Kang Ujang Bustomi mencoba membubarkan sang dukun yang sedang melakukan ritual pocong keramat, tapi sang dukun merasa marah dan terjadi percekcokan di antara mereka sehingga beliau terpaksa menghajarnya. Hal ini memicu adu kesaktian antara Kang Ujang dan sang dukun, sehingga suhu ruangan semakin membara akibat energi spiritual yang terpancar dari aksi pertarungan itu. Keadaan semakin memanas dan sangat mencekam ketika sang suami dari pasien yang melakukan ritual pocong tadi mencoba membantu sang dukun untuk mengalahkan Kang Ujang. Namun, hal itu sama sekali tidak membuat beliau sedikit pun gentar, dan ia semakin bersemangat untuk menghadapi mereka semua. Jiwa petarung dan aura mistis semakin terlihat jelas dari kedua pihak yang berseteru. Aksi duel mereka yang sangat intens dan penuh dengan kekuatan spiritual hingga membuat siapa saja yang menyaksikannya merinding dan takjub. Keduanya tak memandang waktu dan semakin mengeluarkan power yang sepertinya tidak bisa berkompromi. Kang Ujang Bustomi berusaha mengerahkan segala kesaktian dan amalan-amalan sucinya, sehingga akhirnya sang dukun berhasil dikalahkan dan mengakui bahwa pocong keramat tersebut hanyalah sebuah trik atau media untuk mengelabui para korbannya. Oh, Sarah. Berarti pocongnya bukan pocongan kamu, pocongnya berarti benar. Kamu itu setan, kamu itu siluman. Hah? Udah jangan banyak bicara, udah. Pulang. Setelah beliau berhasil membantu sang dukun mengeluarkan energi jahat dari jiwanya, ia kemudian mendatangi Arifin kembali untuk menyelesaikan misinya sampai tuntas. Tanpa basa-basi, Kang Ujang langsung memingsankan sang perempuan, dan beliau juga menyampaikan keresahan hatinya kepada Arifin. Akan tetapi, Arifin masih enggan mengakui kesalahan atas ritual sesatnya, dan bahkan mencoba mengusir Kang Ujang. Meskipun begitu, Kang Ujang Bustomi tetap menunjukkan sikap rendah hatinya. Ia berusaha membangkitkan kesadaran Arifin dan meminta agar segera sadar bahwa ritual yang dilakukannya merupakan tindakan kejahatan yang dapat menyesatkan umat. Beliau berusaha dengan baik hati untuk membuat Arifin menyadari kesalahannya dan mengubah arah pikirannya. Namun, apakah Arifin akan pernah sadar dan mengakui kesalahannya? Semua itu memunculkan banyak tanda tanya bagi para penonton yang menyaksikan semua kisah ini dalam keadaan hati yang geram dan penuh harapan bahwa Kang Ujang dapat memotong burung orang itu dalam keadaan suasana yang begitu mencekam dan keadaan hati yang sangat berdebar-debar. Emang iya, nggak salah. Oh. Betul ya yang namanya kayak Arifin. Saya Doraemon. Kiai apa kamu? Jangan bawa-bawa kiai kamu. Kamu itu setan. Bukannya setan, dia yang setan. Siluman kamu. Bukan yang siluman, dia yang siluman. Kamu yang siluman. Lah kamu yang numpakin Pak. Numpaknya itu syaratnya, saya menolong orang, kasihan itu orang nggak punya anak, mau punya anak, ya itu syaratnya harus begitu. Oh nggak punya Sama anak. saya. Ditumpakin terus kamu ngecerit di dalam. Ya emang. Ya hamil dong Pak, bener kamu yang punya anak. Kamu berarti pocong kan, kamu Ya berarti kan orang itu siluman. kamu yang punya siluman, kamu yang Lah konon katanya di sini ritual pocong itu kodam-kodam kamu, kodam-kodam apa jangan itu macam-macam dikeramatin. saya mau ngapain itu masalah kodam-kodam ini syaratnya orang yang mau punya anak ya ini syaratnya. Rumusnya dari Orang mana? itu harus digini-gini. Oh harus di gimana? Ada yang ada di ritual sama saya ada juga. Harus digini-gini Bagaimana ditumpakin. itu?
Berarti kamu suaminya kamu sirep, kamu genam agar setuju gitu. Di depan kamu kayak gitu. Itu kan suaminya juga setuju mau punya anak, mau diapain aja sama saya. Ya so Udah what? begitu. Dia yang sawah, kamu yang sawah. Jangan kayak gitu, Pak. Anda jangan ngotor-ngotorin dunia persilatan. Bukannya dengan mau persilatan. jangan menyeramain saya, udah sekarang pergi. Jadi Anda nggak mau diceramahin? Nggak mau. Kamu pokoknya pergi. Kalau nggak pergi, disobekin mulut kamu sama saya, dipitasin leher kamu sama saya. Bilang bisa lagi. diputusin, hah? Bilang lagi mulut saya diapain? Dipitasin. Saya. Sekali lagi. Nyawa kamu diputusin sama saya. Ini yang kisah mata ajiku saya seteng gobek gelem sajun gelem santun tonton lebanan gelwa geleman si utami. Dasar utami. Iya kisah terus. Dalam sini. Ampun. Bangun kamu. Lah ngapain kamu di sini tuh bokong silit kamu? Ini silit kamu. Parah kamu. Kamu mau hamil di sini? Kenapa kamu malah silit situ digeplakin sama saya kamu? Dan aja kamu. Parah. Oh, kamu mau hamil? Terus dari silit kamu tumpakinnya? Jebol tuh kamu silitnya. Sakit. Oh, sakit. Ngising lara. Muksin kamu. Tahu muksin kamu? Remuk kamu. Parah. Silit remuk kamu beluruisin. Parah aja kamu. Diam kamu. Pocong nih. Tuh, silit tuh. Dan aja kamu. Parah. Bangun. Kamu gila. Kamu sudah punya suami. Kenapa kamu malah di sini? Di toilet edan kamu. Ya orang saya pengen punya anak. Berdiri kamu. Punya anak apa? Saya pengen punya anak. Edan kamu. Terus kamu ditumpakin mau sama si setan itu, siluman. Ya nggak apa-apa, orang saya pengen punya anak. Ya tapi caranya bukan begitu. Tahu nggak caranya nggak begitu? Kasian sama suami kamu. Berarti kamu dolimin suami kamu dong. Ya orang saya juga disuruh. Ya berarti suami kamu nyari kemasukan setan. Kamu jangan kayak gitu. Nggak ada itu, kamu ditumpakin jebol tuh kamu.
Soak kamu. Pulang kamu. Ada aja kamu. Duduk sini. Buka rambutnya kamu. Duduk yang benar. Muntahin semua setan-setan yang ada dalam dirimu. Keluarin, muntahin. Terus, keluarin. Terus. Oh, kutang-kutang, keluarin kamu. Sempak-sempaknya keluarin. Terus, rambut-rambut keluarin semua tuh. Tarik nafas dari hidung, keluarin dari mulut. Tarik nafas, relax. Baca istighfar. Astagfirullahaladzim. Apa yang kamu lakukan salah? Allah Maha Kaya, Allah Maha Segala-galanya. Ketika kamu diuji belum dapat keturunan, bukan seperti ini caranya kamu. Minta sama Allah. Sampai kamu juga nasihatin. Keluar kamu. Marah kamu. Duduk kamu di situ. Muntahin semua ilmu setan. Keluarin. Baca istighfar kamu. Astagfirullah. Kamu jangan jahat. Kamu istri kamu diumpanin sama orang. Siluman kamu. Parah. Kamu jangan gelap mata. Ketika kamu belum dikasih turunan sama Allah, kamu yuk bersabar. Saya pengen punya anak. Ya tapi bukan dengan caranya kayak gitu. Kamu sama kuntilanak pocong-pocong ditumpakin. Itu bukan pocong, trijilan itu nyelap. Soak kamu. Parah. Nggak ada. Ya pantas saja itu nanti istri kamu hamil karena ditumpakin sama dia, ngecrit kamu. Parah. Stres kamu. Baca istighfar kamu. Apa yang kamu lakukan? Sama kamu menggadaikan istri kamu dengan cara-cara seperti ini. Gak boleh kamu menggadaikan akidah kamu, menggadaikan iman kamu demi kayak gitu. Kamu ya bukan malah gelap, sekarang lagi terang, gelap Ira. Emang mati lampu. Punya anak banget saya, Mas. Punya anak. Berdoa minta sama Allah. Diseringin, kamu tumpak-tumpakannya, perutnya sering. Kamu sama suami berapa kali sebulan? Karena nggak punya anak, kamu jarang kan diemperutin? Jarang diemperutin saya. Tuh, jarang kamu ngemperutin aja, kamu jarang pengen punya anak. Sebulan, seminggu berapa kali? Seminggu 3 kali. Ya bukan jarang, itu sih kamu doyan, soak kamu. Masa jarang seminggu 3 kali? Saya aja setahun tuh sekali. Soak Ira. Duduk kamu. Iya. Duduk sini, baca istighfar. Pesan moral dari kisah ini adalah bahwa kebenaran dan keadilan harus selalu diutamakan. Kang Ujang Bustomi berjuang keras untuk membongkar kejahatan dan menyelamatkan korban yang menjadi sasaran tindakan sesat. Meskipun ia menghadapi banyak tantangan dan bahkan harus berhadapan dengan orang-orang fanatik, ia tetap berani dan teguh pada prinsip kebenaran. Dedikasinya untuk menjalankan misi ini termasuk dalam nilai yang patut dicontohi karena beliau mengorbankan waktu dan tenaga untuk mengungkap kesalahannya dan membuka pikiran sang pelaku untuk menyadarinya. Selain itu, Kang Ujang Bustomi juga menunjukkan kemampuan bertarungnya dalam melawan kejahatan dan menghadapi perlakuan kasar dari orang-orang yang ingin menghalanginya. Sifat ketabahan dan keberanian inilah yang perlu kita miliki dan kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari agar kita bisa menghadapi tantangan dan menghargai nilai-nilai yang benar. Semoga kisah ini memberikan inspirasi untuk selalu bertakwa kepada Tuhan dan melindungi diri kita dari kejahatan serta memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Siapa kamu? Siapa kamu? Kamu setan? Bukan saya. Siapa? Saya mah manusia biasa. Oh, manusia biasa. Kamu jahat. Kamu setan, kamu siluman. Kamu siluman kan? Saya keluarin kamu, burungnya kamu. Mau saya hilangin kamu? Mau saya hilangin kamu? Mati dia coba. Copot kamu bajunya. Berdiri kamu, madep sana. Madep sana, madep tembok.
Ampun. Apa yang kamu lakukan Anda salah? Ampun. Jangan kamu bawa-bawa praktis. Ampun. Gak usah teriak-teriak, kamu jejak sama saya kamu. Ampun. Marah kamu. Bangun kamu silit. Ikut saya, ayo. Cepat kamu pulang. Tinggalin tempat ini. Aduh, tempat ini.